Polemik 5 tokoh pemuda Nahdlatul Ulama atau NU pergi ke Israel dan bertemu Presiden Ishak Herzog masih menjadi perbincangan publik pada Selasa 16 Juli 2024. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya minta maaf. Dalam konferensi pers pada Selasa 16 Juli 2024, ia mengucapkan permintaan maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut. Dalam konferensi pers PBNU, Gus Yahya meminta agar 5 tokoh pemuda NU tersebut bertanggung jawab secara pribadi di hadapan publik. Sebab mereka melakukan kunjungan tersebut atas dasar urusan pribadi, tidak berkaitan dengan lembaga PBNU. Gus Yahya sebenarnya juga mengaku iba dengan 5 Nahdliyin tersebut. Hal itu karena bagaimanapun mereka tetaplah anak-anak NU. Namun Gus Yahya tidak bisa menampik rasa kekecewaannya terhadap 5 Nahdliyin tersebut karena aksi yang mereka lakukan. Apalagi mereka juga tidak membicarakan terlebih dahulu dengan PBNU terkait rencana pertemuan dengan Presiden Israel. Sementara itu Ketua PBNU Bidang Media, Syafiq Ali mengatakan penyesalan ataupun menyesalkan tindakan 5 orang tersebut. Meskipun mengatasnamakan kunjungan pribadi sebab dapat memperburuk citra NU di mata publik karena mereka dikenal sebagai warga dan bahkan aktivis NU. Tindakan 5 orang itu berbeda dengan sikap PBNU dan Nahdliyin saat ini yang sangat jelas berdiri di sisi Palestina dan mengecam agresi militer Israel. Maka dari itu, Syafiq menekankan bahwa kepergian 5 Nahdliyin ke Israel itu tidak bisa diterima dan telah melukai perasaan warga NU. Sebagai informasi, kelima cendekiawan NU itu diantaranya Gus Syukron Makmun, kemudian Zainul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Iza Anafisah Dania. Mereka di sana programnya adalah sekedar ya pertemuan-pertemuan interface dialog semacam itu di sana dengan berbagai pihak, ya katanya tanpa agenda pertemuan dengan Presiden Israel sebelumnya, dan itu mendadak diadakan di sana. Nah, saya kira ini karena masalah ketidaktahuan, ya ketidaktahuan teman-teman ini tentang konstelasi peta dan lain sebagainya, karena ya mungkin karena belum cukup umur atau bagaimana ya, sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ini sebetulnya akibat dari tidak sensitifnya pihak-pihak yang mencoba melakukan approach, dan ini banyak sekali yang akan berupaya untuk menyeret NU ke berbagai agenda politik internasional. Itu akan banyak sekali, dan ini sudah kita perhitungkan sejak awal, maka kita menyusun satu set aturan yang bisa mencegah ini. Maka kepada semua kader dan warga juga kita minta untuk berhati-hati dalam soal ini, ya. Saya kira itu ya. Soal sanksi nanti kita serahkan. Ini misalnya jelas dari PBNU DKI akan melakukan proses, ya, termasuk dalam soal tadi itu keterlibatan LBMNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci, ya, mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya, kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU, dan mereka tidak melakukan itu. Nah, nanti akan diproses, termasuk Unusia ini sudah menjadwalkan bahkan sidang etik, ya, untuk sidang komite etik untuk itu. Begitu juga Pak Garnosa dan Fatayat NU. Tapi ala kulli hal, gitu, ya, apapun yang terjadi, saya sebagai ketua umum PBNU, saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini, dan ya saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas, ya, mudah-mudahan bersedia memaafkan. Dan
dan mudah-mudahan tidak terulang kembali. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mengungkapkan alasan pihaknya kecewa dengan 5 tokoh NU yang menemui Presiden Israel, Isaac Herzog, tanpa izin pada Selasa 16 Juli 2024. Pasalnya, apa yang dilakukan Israel kepada Palestina, khususnya warga Gaza dan Rafah saat ini dinilai telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Kelima cendekiawan NU itu adalah Gus Syukron Makmun, Zainul Ma'arif, dan Munawar Aziz. Kemudian ada Nurul Bahrul Ulum dan Iza Anafisah Dania. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya buka suara. Kunjungan itu dinilai sebagai tindakan orang yang tidak memahami geopolitik, tidak mengerti kebijakan NU secara organisasi, serta perasaan seluruh warga NU. Ketua PBNU Bidang Media, Syafiq Ali, menyebut bahwa kelima warga NU tidak atas nama organisasi. Syafiq menilai meskipun mengatasnamakan kunjungan pribadi, mereka dikenal sebagai warga dan bahkan aktivis NU, dan itu akan memperburuk citra NU di mata publik. Padahal sikap PBNU dan Nahdliyin sangat jelas sampai saat ini, yakni berdiri di sisi Palestina dan mengecam agresi militer Israel. Sebenarnya kan dari sisi ada video yang beredar, ada video juga yang dari salah satu dari mereka ini, dan di sana mereka menyebut kalau mereka adalah bagian dari aliansi dan memang menyebutkan nama NU gitu. Yang saya ingin tanyakan Pak, ini kan sebetulnya bukan pertama kalinya kan Pak tokoh besar NU bertemu dengan pihak sana gitu, dan bahkan di pidato orang itu dia juga menyebutkan ini gitu. Salah satunya Pak Gus Dur ketemu Simon Peres misalnya gitu. Yang saya tanyakan kenapa ini begitu dibesar-besarkannya Pak gitu. Apakah mungkin ada semacam pengalihan isu mungkin karena saat ini tambang mungkin itu sih Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya, ya, dan inspirator saya. Ya. Tapi segala sesuatunya saya pertanggungjawabkan secara pribadi. Ya. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya sempat bingung dengan pertemuan 5 tokoh NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Bahkan pihaknya sempat menertawai pertemuan tersebut lantaran tidak jelas apa tujuannya. Kunjungan tersebut dinilai tidak bisa diterima dengan alasan apapun, mengingat sikap PBNU dan Nahdliyin sangat jelas sampai saat ini, yakni berdiri di sisi Palestina dan mengecam agresi militer Israel. Gus Yahya mengatakan PBNU saat ini sedang berkomunikasi intensif dengan Palestina untuk membahas situasi terkini. Sebelumnya diketahui, viral foto 5 warga NU bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog menimbulkan kontroversi di masyarakat Muslim Indonesia, termasuk dalam organisasi PBNU. Pasalnya, apa yang dilakukan Israel kepada Palestina, khususnya warga Gaza dan Rafah saat ini dinilai telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Kelima cendekiawan NU itu adalah Gus Syukron Makmun, Dr. Zainul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Iza Anafisah Dania. Dalam foto yang beredar, Presiden Israel duduk dengan menggunakan setelan jas warna biru gelap. Sedangkan 5 cendekiawan muda NU itu terlihat berdiri di belakang Isaac. Mereka ada yang mengenakan batik dan juga jas. Tapi sekali lagi seperti saya ingatkan tadi, ini salah satu, itu sudah sering kali ini begini nih. Baik di Indonesia, di belahan dunia yang lain, di Irak dan lain sebagainya, mereka melakukan hal begini, dan karena tidak sensitif, kemudian justru menimbulkan masalah. Nah, saya mungkin saja mereka tadinya dari entitas-entitas lobbyis Israel berharap ini anak-anak ini bisa membantu Israel ya, untuk menyebarkan
apalah gitu ya, artikulasi-artikulasi yang sesuai dengan kepentingan Israel. Tapi kenyataannya memangnya sekarang bisa mereka sudah tidak mungkin lagi melakukan itu sudah. Bahkan lembaga aja yang tidak tahu apa-apa terseret-seret gitu. Kenapa? Ya, karena salah urus gitu. Jadi ini karena salah urus, tidak benar caranya gitu. Nah soal berangkatnya bagaimana itu soal. Ini kan cuma karena masuk berita aja teman-teman nanya ini. Sebetulnya teman-teman kan tahu selama ini yang nggak masuk berita itu juga sering orang keluar masuk sana dengan seenaknya dengan cara apapun yang mungkin itu ya. Tapi sekarang Presiden Joko Widodo menyinggung aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 buntut 5 tokoh Nahdlatul Ulama atau NU pergi ke Israel tanpa izin. Orang nomor 1 di Republik Indonesia itu hanya menegaskan bahwa sikap pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni Indonesia akan ikut ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jokowi meminta kepada awak media untuk menanyakan secara langsung kepada PBNU terkait hal tersebut. Sebagai informasi, kelima tokoh tersebut yakni Gus Syukron Ma'mun, Dr. Zainul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Iza Anafisah Dania. Di mana diketahui pertemuan itu viral di media sosial karena sebuah foto yang memperlihatkan 5 tokoh muda mengatasnamakan Nahdliyin atau anggota NU foto bersama dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Berdasarkan foto yang diterima, tampak Isaac duduk dengan menggunakan setelan jas warna biru gelap, sementara kelima tokoh Nahdliyin terlihat berdiri di belakang Isaac. Dari informasi yang dihimpun dari Tribun Network, pertemuan itu berlangsung pada pekan lalu. Foto mereka tersebut sempat menjadi trending topik di akun media sosial X dan ramai hingga sekarang. Ya, ditanyakan saja ke PBNU, karena sikap pemerintah itu jelas, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU. Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.